Hai, welcome to my YouTube channel, Cerita RYL. Terima kasih sudah mengunjungi YouTube channel ini. Di sebuah rumah tua di pinggiran kota, terdapat cerita bahwa lantai 2 rumah tersebut dihuni oleh arwah penasaran. Rumah itu besar dan megah, tetapi usianya sudah hampir 1 abad. Orang-orang setempat sering melihat rumah itu kosong, tetapi lampu di lantai 2 menyala di malam hari. Cerita ini berawal ketika aku, Dinda, beserta kedua temanku, Rina dan Siska, memutuskan untuk menyewa rumah tua itu selama seminggu. Kami semua anak kuliahan yang ingin sedikit berhemat dengan menyewa satu rumah untuk tinggal selama liburan. Tentu saja kami mendengar tentang rumah-rumah ini, tetapi kami semua sepakat untuk tidak memedulikannya. Hantu kan gak beneran ada, kata Rina dengan santai. Hari pertama di rumah itu terasa biasa saja. Kami menghabiskan waktu dengan menata barang-barang, mengeksplorasi setiap ruangan, dan mengobrol hingga larut malam. Pada hari kedua, barulah ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Malam itu, sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki. Suara itu sangat pelan, seolah-olah seseorang berjalan dengan hati-hati di lantai 2. Karena tidak ingin mengganggu teman-teman, aku berusaha untuk tidak memikirkan suara itu. Mungkin saja aku hanya berhalusinasi karena masih ngantuk. Keesokan paginya, saat sarapan, aku menceritakan hal itu kepada Rina dan Siska. Rina menertawaiku, tetapi Siska terlihat sedikit khawatir. Mungkin itu cuma suara kayu yang berderak. Rumah ini kan udah tua, kata Siska berusaha menenangkan. Kami pun melanjutkan hari itu dengan kegiatan biasa, meskipun ada sedikit rasa tak nyaman di pikiranku. Malam berikutnya, aku sekali lagi mendengar suara yang sama. Kali ini lebih jelas, seperti suara langkah kaki yang mondar-mandir di lorong kamar sebelah. Aku mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin keras. Aku mendengar suara ketukan di dinding kamar sebelah. Tok-tok-tok merasa penasaran dan sedikit ketakutan. Aku memberanikan diri untuk keluar dari kamar dan menuju kamar sebelah yang pintunya selalu terkunci. Begitu sampai di depan pintu kamar itu, aku merasakan angin dingin yang aneh, dan tanpa sengaja, pintu kamar sebelah itu sedikit terbuka. Saat aku melihat ke dalam, ruangan itu ternyata kosong. Aku kembali ke kamar dengan perasaan campur aduk, antara penasaran dan ketakutan. Ketika hendak memejamkan mata, aku mendengar suara seseorang membisikkan namaku. Dinda. Bisikan itu sangat jelas, dan seolah-olah orang itu berdiri di dekat telingaku. Tubuhku merinding seketika. Pagi harinya, aku langsung memberitahukan apa yang terjadi kepada Rina dan Siska. Rina tampak tidak percaya, tetapi Siska mulai terlihat gelisah. Ia pun akhirnya mengakui bahwa semalam ia juga mendengar suara langkah kaki di lorong. Aku pikir itu kamu, Din, katanya dengan wajah cemas. Hari keempat, kami bertiga memutuskan untuk tidur dalam satu kamar. Kami sudah terlalu takut untuk tidur terpisah. Malam itu, kami tidur dengan lampu menyala, berharap semua itu hanya imajinasi kami. Sekitar pukul 3 pagi, aku terbangun karena mendengar suara orang menangis. Suara itu terdengar dari kamar sebelah, yang seharusnya kosong. Aku menoleh ke arah Rina dan Siska yang masih tertidur pulas. Aku mencoba untuk menutup telinga dan mengabaikan suara tangisan itu. Tetapi semakin lama suara itu semakin keras dan menyayat hati. Perlahan-lahan, aku bangun dan melangkah menuju pintu kamar sebelah. Di sana, aku mendengar dengan jelas suara tangisan seorang wanita, lirih dan penuh kesedihan. Entah kenapa, aku merasa terdorong untuk membuka pintu kamar itu. Pintu terbuka dengan suara berderit, dan di sana, tepat di pojok ruangan, aku melihat sosok seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya, duduk sambil menunduk. Tangisnya semakin keras saat aku menatapnya. Tubuhku gemetar tak karuan. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku seperti terperangkap di tenggorokan. Aku membeku di tempat, sementara sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya tampak pucat, matanya merah, dan mulutnya menyeringai lebar, menampakkan deretan giginya yang hitam. Aku mundur dengan langkah terbata, lalu berlari keluar kamar, kembali ke kamar tempat Rina dan Siska tidur. Aku langsung mengunci pintu, membangunkan mereka, dan menceritakan apa yang kulihat. Kami semua ketakutan, dan tidak ada yang berani untuk keluar kamar hingga pagi. Keesokan harinya, kami mengunjungi pemilik rumah untuk menanyakan tentang sejarah rumah itu. Dengan sedikit berat hati, pemilik rumah akhirnya menceritakan kisah kelam yang pernah terjadi di kamar itu. Beberapa tahun yang lalu, seorang wanita muda ditemukan tewas di kamar tersebut. Katanya,
Ia adalah seorang pembantu rumah tangga yang dibawa bekerja paksa di rumah itu. Namun, karena sering mendapat perlakuan buruk, ia bunuh diri di kamar sebelah. Sejak saat itu, banyak penghuni rumah yang mendengar tangisan dan langkah kaki dari kamar tersebut. Kami semua merinding mendengar cerita itu. Siska hampir menangis, dan aku merasa ngeri. Tanpa banyak bicara, kami langsung kembali ke rumah dan mengemas barang-barang. Kami memutuskan untuk meninggalkan rumah itu lebih awal, bahkan tidak peduli dengan uang yang sudah kami bayar. Ketika kami keluar dari rumah dan menoleh ke lantai 2 untuk terakhir kalinya, kami melihat sosok wanita itu berdiri di jendela kamar, menatap kami dengan tatapan kosong dan senyuman yang mencekam. Tubuh kami langsung dingin dan tanpa banyak bicara, kami semua mempercepat langkah untuk meninggalkan rumah tersebut. Sejak kejadian itu, kami tidak pernah berani kembali ke rumah tua tersebut, bahkan hanya untuk sekedar lewat di depannya. Dan aku tidak akan pernah melupakan malam itu, ketika suara dari kamar sebelah menjadi bukti bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh logika.